Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita kembali bertemu dengan mata kuliah usaha berbasis syariah. Yang mata kuliah ini kita ambil selama satu semester untuk semester 4. Kenapa begitu penting ekonomi syariah ini atau usaha berbasis syariah ini? Karena ini menyangkut kepada kehalalan dari semua pekerjaan yang namanya bisnis itu di dalam tatanan ekonomi syariah. Jadi hari ini kita bicara ekonomi syariah, nanti bisa kita bandingkan dengan ekonomi kapitalisnya, ekonomi sosialisnya begitu. Tapi hari ini memang bicara tentang syariah, kita akan membahas tentang usaha itu. Mengapa begitu penting? Karena di dalam perdagangan saat ini buat usaha itu tentunya banyak hal-hal yang tidak syariah dilakukan oleh, ini sifatnya yang Islam, yang Islam, bukan kita kaitkan dengan yang lain. Oleh karena itu kita akan mengkajinya dulu usaha berbasis syariah ini apa saja usaha. Kita lihat di sini. Kita beri judul usaha ini berbasis syariah. Ini dalam dunia saat ini ekonominya, yang usaha yang berbasis syariah ini sudah begitu banyak. Cuma yang berkembang itu, ini yang berkembang, yang biasa itulah perbankan. Kenapa perbankan ini berkembang? Tentu perbankan itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Artinya ikut andil pemerintah di dalam program perbankan itu. Makanya dia begitu besar. Tetapi di luar dari perbankan ini, di luar daripada perbankan, ini nampaknya stagnan. Stagnan itu artinya kondisinya tidak begitu meningkat, usaha-usaha yang berbasis syariah. Ya, kenapa tidak meningkat? Karena memang tidak ada nilai yang dilihat lebih mumpuni dibanding produk-produk lain. Nah, itu dia, makanya dia tidak begitu meningkat. Tetapi kalau perbankan ini berbasis syariah itu memang sudah banyak, apalagi sudah bergabungnya beberapa perbankan menjadi satu, itulah namanya bank syariah. Ya. Oleh karena itu kita sebenarnya untuk di dalam pembelajaran ini, yang stagnan inilah yang akan kita kembali naikkan. Ini bahasanya kita tingkatkan. Nah, usahanya seperti yang saat ini ada, kamu dulu bisa lihat, kita tingkatkan macam ada hotel. Nah, sekarang tanya hotel. Hotel kalau sudah ada bintang, itu bintang berapa? Kalau sudah dinobatkan dia ada bintangnya, maka dia tidak boleh diseleksi siapa yang masuk. Itulah kelebihan hotel yang berbintang. Kenapa orang pejabat itu dia mau yang berbintang? Karena nggak dipersoalkan identitas dia mau sama siapa dia di dalam. Begitu kalau sudah. Oke, baik. Ketika hotel dinobatkan dengan S tadi, syariah ini, apakah mampu dia tidak menerapkan standar yang bintang tadi? Nah, menyebabkan keadaannya besar pun dia hotel itu, tapi kalau sudah syariah dia pasti nanti diminta syarat untuk bisa masuk ke dalam. Sehingga benar jadi kalau kita bandingkan hotel S dengan hotel konvensional misalnya, maka yang banyak nanti menjauh di hotel yang konvensional. Orang lebih memilih itu. Karena jasa hotel itu kan sebanyak-banyaknya orang yang bertamu, bukan
mempersoalkan apa sebenarnya penting masuk. Tapi kalau sudah bersyariah itu ada nanti pembatasan sehingga dia nanti tidak bisa mencapai grade. Semakin tinggi grade bintang 5-nya, berarti semakin bebas kita untuk masuk di dalam. Bebas artinya apa? Bukan orangnya, tapi ada, dia akan dari mulai kita masuk nanti ke hotel itu, mobil kita sudah ada yang menyorongkan alat deteksi. Apakah kita membawa sajam, apa kita membawa pistol, yang tak boleh. Bukan orangnya yang diseleksi, tapi kenyamanan yang akan kita pertaruhkan di dalam. Nah ini, jadi Bapak disampaikan yang syariah ini kalau dia masuk kepada tatanan hotel dia, itu tidak akan mungkin bisa dia bersaing. Ya, bersaing, karena pasti melihat benar nggak yang masuk berdua laki-laki dan perempuan statusnya sudah menikah? Apa tidak? Itu tidak berlaku bagi yang non-sah, tapi yang bersedia berlaku. Gitu ya. Kita cantumkan lagi dia, semisalnya lagi usahanya itu, ini kan tadi usaha kita anggap nomor 1 syariah. Yang kedua, ada kan lagi usahanya nampaknya ada sekarang ini kan usaha juga. Ya, ketika dibuat salonnya itu syariah, apa yang terjadi? Berarti satu jenis, cowok, cewek. Yang konvensional cowok cewek boleh, tujuannya pangkas, ya kan? Jadi sangat sedikit selektif yang S-nya ada dibanding yang K konvensional. Itu dia. Tapi persoalannya ada kelebihannya. Yang namanya syariah ini sebenarnya siapapun boleh. Ini siapapun boleh. Pada prinsipnya. Contoh, Joyce, ada nggak kamu merasa tertekan ketika kamu memasukkan uangmu di bank BES? Misal, ya kan? Betul? Atau ada temanmu lagi yang bukan dia selama ini penganut syariah, ya, merasa tidak enak dia memasukkan uangnya ke bank syariah. Tidak begitu. Artinya siapapun manusianya boleh memasukkan bertransaksi di bank syariah itu, karena nggak di situ melihat siapa orangnya, ya, yang dilihat berapa uangmu, apa, kan itu ya motifnya, berapa uang. Nah, itu tidak berarti syariah ini berarti dia tidak membatasi siapapun, itu ya, tidak dia membatasi siapapun, nah, ya, tidak membatasi siapapun. Tapi dia ketat dalam hal aturan. Terutama kita misalnya di sini restoran restoran. Tanpa syariah pun ada restoran besar di Medan ini. Standar dia sudah ada, halal. Tidak disyariahkan. Jadi kalau ada, makanya di hotel yang di resto yang gede sekali itu manusia itu enjoy dimakan. Nggak ada pernah dia karena di restoran besar itu yang sudah semua masuk ke dalamnya tidak boleh dia yang ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Tak boleh. Maka standarnya tadi betul-betul tak syariah pun dia standarnya sudah ada. Apa maksudnya? Ya, sudah ada dia. Ikut standar halalnya, walaupun dia tidak syariah. Nah, gitu dia bahasanya. Makanya semuanya bisa masuk, enjoy ke dalamnya. Gak ada khawatir tentang sesuatu hal yang tidak baik waktu dia masuk ke dalam. Nah, cuma di dalam restoran syariah ini yang dikajinya sudah sangat halus sekali. Kira-kira umpamanya kalau dia menunya
daging, tentulah ini dipotong secara halal. Kalau daging dia, ya, kehalalan daripada memotong daging itulah yang tidak dari rumah potong sembarangan. Itu dia kalau saya. Oke, baik. Sudah beberapa 10 menit Bapak sampaikan usaha berbasis syariah ini. Bapak itu akan sampaikan kepada kalian semua mahasiswa. Jika ada memang kamu pertanyakan sebelum kita masuk melanjutkan materi ini ke sini. Silakan Bodan. Perkenalkan, saya Paudan Nalwari ingin bertanya, menurut Kakak apa aja sih tantangan dari pelaku usaha konvensional dalam mentransformasikan bisnisnya menjadi usaha syariah? Terima kasih. Ya, saat Bapak mengambil studi tentang ekonomi Islam atau stream ekonomi syariah ini, kalau pendapat Bapak di Indonesia ini ya, Indonesia karena keragamannya banyak, dengan suku bangsa yang luar biasa besar, agamanya pun sampai 6, ya kan? Bapak berkeyakinan lebih elegan kita tidak menggunakan kata syariah, tapi kita tetap apa yang kita lakukan itu pada prinsipnya macam syariah. Jadi tidak ada perbedaan kali. Jadi segmentednya, privasinya itu syariah itu kan konotasinya kan kepada keyakinan sebuah agama, ya. Walaupun keinginan sebuah agama ini untuk semua agama, kan begitu bahasanya kan. Tapi kalau keyakinan Bapak bagusan umpamanya hotel, tapi manajemennya itu memang tidak tertulis syariah, tapi memang berkualitas bagus, servisnya, pelayanannya, senyumnya. Walaupun perpakaiannya mungkin di dalam itu bisa saja yang muslim pakai jilbab, yang non muslim tidak pakai, tidak masalah, sama. Jadi usaha yang pertanyaan Fauzan itu usaha-usaha yang ingin melanjutkan ke syariah itu kalau di Indonesia ini nampaknya stuck. Kalau dia berhijrah, Bapak ini, Bapak kasih kilas sedikit. Mengapa mayoritas Islam kita ya di Indonesia ini tidak bisa menumbuhkan ada namanya dulu swalayan 121, kan ada koperasi yang macam swalayan. Kenapa nggak bisa tumbuh dan berkembang? Nah, kan? Kenapa lebih menjamur yang namanya alpaka dan lain-lain? Kenapa yang ini tidak? Kalau memang betul-betul keyakinan itu dari membuat ekonomi bertumbuh, tentu yang muslim tidak mau beli ya bang, sehingga dia tutup yang ini yang berkembang. Kan? Nah, apa alasan? Karena alasannya sebenarnya di dalam muamalah itu jual beli tidak pernah ada membatasi segmen keyakinan. Artinya Paujan tidak merasa sukar masuk ke Indomaret, ya tuh, kan lebih bagus. Atau seorang Chinese sekaligus, kalau kita punya restoran Muslim yang enak, kenapa dia mau datang? Kan tidak ada pernah. Setiap ada tempat makanan yang enak, pasti semua orang datang, berarti itu enak, ya kan? Tidak dibatasi. Bapak jangan perbandingan. Contohnya, pasti kita bisa perhatikan di Medan ini yang namanya seafood wajib. Kenapa semua suku masuk sampai antri? Kalau kita tanya siapa pemiliknya? Ternyata Bang Kenes yang datang berjilbab, yang tak berjilbab, yang hitam beling, semuanya masuk dalam. Berarti kan dia pandai mengatur. Pastilah dia itu menurut kokinya makanan itu halal. Ya begitu kan, makanan halal. Nah itu satu misal. Jadi kalau untuk syariah sekalipun 100% tidak akan bisa. Maka untuk mengatasinya itu Bapak telah selidiki. Kenapa lembur kuring
mau membuatkan masjid di dalamnya, padahal itu milik dia, tidak siapa dia. Coba perhatikan, karena dia tahu konsumennya ini banyak muslim yang membutuhkan maghrib untuk sholat. Kami nggak butuh masalah masjidnya itu. Yang penting orang yang datang itu bawa duit. Dia mau sholat dari siapa? Coba sentimen dia. Payah. Kau usah kita buat sini. Dibuatnya di luar kompleknya tempat itu masjidnya. Terpaksa orang jauh ke sana. Sehingga alasan, ngapain makan di sana? Masjidnya aja jauh. Apa? Begitu. Saya kira gambarannya, kalau saat ini di Indonesia orang beralih usahanya ke syariah, itu hampir menyatakan dia akan menutup dirinya terhadap konsumen. Tapi kalau kita buat namanya itu usaha, dia tidak ada modelnya begitu, tapi pelayanannya itu benar-benar sesuai dengan keyakinan kita, itu lebih bagus. Lebih bagus. Itu oke, makasih. Ada lagi? Silakan. Joyce? Ini Pak, kita kan juga ada yang namanya bisnis online. Ya. Bisnis online mungkin ada bisnis yang kayak digambar beda sama yang aslinya beda. Sedangkan dia bilang kalau itu bisnis syariah. Itu bagaimana Pak memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam bisnis syariah tersebut? Baik, terima kasih Joyce pertanyaan. Sekarang ini kalau kita ceritakan syariah ini adalah sudah benar-benar, nah ada tambahannya, clear semua persoalan. Itulah keinginan daripada syariah, bertindak baik, menjual beli baik, tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Pokoknya semua kebaikan ada di pada prinsip syariah. Tapi di dalam kenyataannya yang syariah ini juga menjadi galak. Kan banyak bisnis syariah misalnya online, tapi dia tidak sesuai dengan standar keinginan masyarakat, banyak kejanggalan dan sebagainya. Artinya apa? Amanah syariah ini tidak bisa dia 100% di dalam diri seseorang. Itu yang jadi masalah. Akhirnya apa? Contoh itu membuat orang ragu terhadap prinsip itu. Ragu pada prinsip itu. Paham maksud? Nah itu. Maka sebenarnya syariah ini diberikan contoh yang sebenar-benarnya. Contohnya apa? Kebaikan, apapun dia. Itulah yang syariah. Jangan ada menempel syariah tapi perilaku bukan syariah. Itu jadi masalah dalam kehidupannya. Itulah yang kita hadapi, fenomena itu. Makanya ini sering terganjal persoalan. Contoh bahasa ini, kita tadi kan mengarah kepada syariah ini yang terbesar usahanya adalah perbankan. Perbankan ini sistem konvensional namanya bunga. Kalau dia syariah namanya bagi hasil. Sudah benar-benarkah bagi hasil itu tanpa menggunakan kata persen? Bagaimana dia membagi hasil itu kalau nggak menggunakan matematik? Menggunakan software, tentu ada bagi-bagi. Nah, cuma apa bedanya? Ini bunga, ini bagi hasil apa? Maka diaturlah di namanya akad. Akad itulah menentukan kesahan atau tidaknya syariah atau tidaknya semua program yang ada di perbankan. Jadi begitu dia. Ya, oke baik. Kita lanjutkan. Dalam perkembangan, ini ya perkembangan syariah, maksudnya ekonomi ya di Indonesia. Ini dalam perkembangannya ekonomi syariah Indonesia tidak jauh lebih di bawah dibanding penerapannya dari Malaysia. Malaysia itu jauh lebih mereka menerapkan syariah ini dibandingkan Indonesia.
kecintaan Malaysia itu terhadap syariah itu jauh lebih tinggi dibanding di Indonesia. Apa sebabnya? Coba. Ini? Mayoritas. Iya, mayoritas. Malaysia itu tidak banyak suku. Dia Melayu, baru suku pendatang. Malaysia. Suku asli Melayu, India dan Chinese itu pendatang. Indonesia, jangan sebut diri kita Melayu satu-satunya. Asli. Toh juga ada Nias asli. Toh juga ada Batak asli. Ada Karo asli. Asli. Maksud. Tidak hanya itu baru cerita sampel daripada Sumatera. Kalau kita pergi ke Jawa, apakah Jawa sendiri asli? Ada juga Sunda. Pergi ke Banten kita ada Sumatera. Apa namanya? Suku Betawi. Ada suku Baduy. Di ujung Jawa ada namanya. Di ujung Jawa Betawi atau berujung Sumatera? Di ujung Jawa. Itu kan materinya tadi Bapak sudah jelaskan kenapa perkembangan ekonomi syariah itu di negara di luar Indonesia itu berkembang seperti di Malaysia daripada Indonesia. Bapak tadi secara kultural bahwa Malaysia itu suku aslinya satu, tapi suku tidak aslinya itu hanya beberapa saja. Indonesia suku aslinya bisa puluhan, ditambah suku tak aslinya lagi. Gitu. Saat ini sudah semua asli karena sudah menjadi warga negara berkembang ini. Tetapi sebenarnya ada harapan itu, ada harapan kekuatan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ini. Kalau sekarang ini, Didi, kira-kira populasi Muslim berapa di Indonesia? Populasi? Coba, populasi Muslim Indonesia hampir berapa? Bisa disampai segini, bisa apakah dia masih 78 atau 80? 244 juta. Iya, tapi kalau dipersentasekan 80%. 86%. Nah, coba kita 86% bisa dikalahkan ekonomi, berarti ini 24. Ya kan? 86% populasi muslim dengan 24% non muslim misal. Yang dari 24 ini kalau nggak salah Bapak hanya 10% pelaku. Pelaku itu dia namanya ada dari hulu sampai hilir dikuasai. Inilah dia oligarki. Ya. Kamu bayangilah 10% menaklukkan 86 dan sisanya 14. Bagaimana mereka bisa mindset yang bisa mengalahkan? Coba. Ini coba kebaikan. Sebenarnya Islam, non-Islam dibanding oligarki ini, kita adalah sama-sama tertindas secara ekonomi. Ya, Muslim, Kristen, dia apalagi karena ini yang memegang ini dia. Kalau sekarang sudah berbalik kepada Konghucu. Sebelum ada Konghucu, dia pilih Protestan dan Katolik. Setelah dia dibolehkan satu lagi keyakinan itu, dia hijrah ke sana. Apa prinsip mereka bisa menguasai? Sebenarnya prinsip kita dipakai.
Jangan dulu mau kita membeli sesuatu yang ogah-ogahan sebelum punya kekayaan yang lebih. Jangan kamu mau makan enak tiap hari kalau keadaan keuanganmu masih menipis. Jangan selalu kau menghutangi diri, menghutang saja sebelum kau lihat ada nggak potensi penghasilan kau ada. Tapi apa yang mau kita bilang? Kamu lagi sekarang proses belajar sebaik-baiknya. Nah, berharaplah masa depan ke depan itu lebih baik lagi di negara ini. Pada prinsipnya, kalau saya Bapak menyampaikan syariah itu tak usah pala bahasa, tapi semua apa yang kita lakukan warga negara ini baik, aman, semua. Sama dengan kalian kuliah itu tak ada gangguan kiri kanan, penting belajar sampai bagus, nilainya baik, komunikasi akrab, tidak ada yang atas-atas. Karena konteksnya Indonesia, ini kan beragam majemuk sekali. Maka kan di dalam sila Pancasila itu kan pertama dia ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan semua bisa mencapai. Nggak ada di situ yang ke samping sini ke sini, nggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu banyak kayak gitu. Tapi kan sudah situ keyakinan masing-masing sudah ada. Ya, saya kira itu. Untuk saya kira perkembangan syariah ini, ya, dari masa ke masa, yang di dunia ini yang berkembang syariah ini di negara Pakistan. Jadi Pakistan itu mereka betul-betul menerapkan syariah. Tapi negara Eropa yang agak dikit-dikit tersentuh dengan syariah cuma satu, namanya Inggris. Nah, jadi Inggris satu-satunya di Eropa yang agak tersentuh sedikit, ya, sentuh terhadap syariah. Kalau yang di timur itu Pakistan. Kalau di ASEAN, Malaysia, Indonesia ngikut-ngikut. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dari pembelajaran ini. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.